Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita diizinkan Tuhan berjumpa lewat ruang virtual untuk bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kita untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita memuji memuliakan namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 baitnya yang pertama. Yesus memanggil, mari segera. Membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di ruang virtual dalam ibadah keluarga jemaat penabur malam hari ini. Kami memohon agar kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam ruang virtual kami, dan Tuhan berkenan hadir di dalam hati dan pikiran kami, menyertai kami semua yang beribadah kepadamu, sehingga seluruh keberadaan diri kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, karena berita firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Ya Allah, Bapa kami pertaruhkan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan membaca Mazmur, yaitu dalam Mazmur 101, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Mazmur ini diberi judul Seorang Raja Bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Demikian mazmur berbalasan bagi kita malam hari ini. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355 baitnya yang kedua. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita memohon pertolongan
pertolongan Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, malam ini kami akan membaca Alkitab. Kami akan merenungkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar hati kami boleh terbuka, hati kami boleh menjadi lembut untuk menerima firman Tuhan masuk di dalam hati kami, dan membiarkan firman Tuhan berkuasa atas hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga perjalanan kehidupan yang akan kami lalui sepanjang Tuhan memberikan itu kepada kami, boleh kami lalui di dalam tuntunan dan bimbingan firman-Mu semata. Inilah kami ya Allah, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap untuk menerima sabda firman-Mu. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Malam hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 91, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah satu kali di dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia sudah menerima informasi, atau dia punya informasi-informasi, walaupun informasi itu memang masih harus digali lebih lanjut, bahwa uang orang Indonesia yang disimpan di bank-bank di luar negeri itu kurang lebih 11 triliun rupiah. Nilai yang sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Indonesia senang menyimpan uangnya di bank-bank luar negeri seperti di Cayman Island ataupun di Swiss Bank? Karena bank-bank itu menciptakan sebuah sistem yang dapat melindungi nasabah bank tersebut, bahkan dari pemerintahnya sendiri. Jadi misalkan pemerintah Indonesia dia tidak akan mungkin dapat mengetahui warga negaranya yang menyimpan uang-uangnya di sana, karena mereka menutupi itu. Jadi sangat ketat. Dengan perlindungan yang demikian, maka
orang-orang Indonesia merasa aman menyimpan uangnya di sana, bahkan mungkin uang-uang yang diperoleh dengan korupsi dan sebagainya itu aman, terlindungi, karena tidak akan ada, bahkan orang Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri pun akan kesulitan untuk mengetahui tentang keuangan uang yang disimpan orang Indonesia yang disimpan di sana. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan rasa aman untuk melindungi harta kekayaan yang mereka miliki, sehingga harta kekayaan yang banyak itu akan tetap menjadi milik mereka dan mungkin bisa mereka turunkan kepada generasi-generasi mereka selanjutnya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya ungkapkan dari cerita tadi adalah bahwa manusia itu membutuhkan rasa aman. Ia mencari perlindungan dengan segala macam cara agar dirinya merasa aman. Dan segala cara bisa dipergunakan. Ya. Seperti tadi, untuk kekayaan mereka simpan di bank-bank yang memang punya otoritas, punya kekuatan dalam melindungi harta kekayaan mereka. Untuk nyawa mereka membangun rumah dengan tembok-tembok, dengan pagar-pagar, menyewa orang-orang untuk menjaga mereka. Ya, untuk menjaga, melindungi mereka dari orang-orang yang mungkin saja bisa berbuat jahat pada mereka. Inilah upaya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi dirinya ya dari berbagai ancaman, ya dari berbagai situasi yang memungkinkan dirinya berbahaya, ya, mendatangkan kesulitan bagi dirinya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang memiliki uang yang banyak, mereka bisa melakukan segala cara untuk melindungi diri mereka agar mereka aman, agar mereka merasa kehidupan mereka nyaman. Tetapi apakah upaya-upaya itu sungguh-sungguh dapat melindungi mereka dari ancaman bahaya? Saya juga mempunyai informasi ya dari berbagai media sosial, ya, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, bahkan orang dengan uang yang banyak pun tidak lepas dari ancaman pandemi, tidak lepas dari ancaman virus corona. Mungkin kita baru melihat podcast Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu. Dia orang yang sehat, yang selalu menjaga kesehatannya. Dia katakan bahwa dia minum vitamin, dia berolahraga, dia melakukan prokes. Tetapi kenyataannya ia menghadapi COVID-19 dan hampir mengalami kematian karena 60% paru-parunya sudah dikuasai oleh virus corona. Jadi apakah memang upaya usaha kerja keras yang dilakukan oleh manusia betul-betul dapat melindungi ia dari segala ancaman-ancaman yang ada di dalam dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meragukannya. Karena apa? Karena banyak bukti menunjukkan bahwa upaya-upaya manusia, usaha-usaha manusia untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya dari segala ancaman bahaya, bisa saja tembus, bisa saja mengalami kegagalan.
seorang distributor atau dia punya usaha mengelola oksigen Samator, pemilik Samator, perusahaan Samator, PT Samator itu. Ia juga mengalami kematian karena COVID-19. Dia punya oksigen, pengusaha oksigen. Tetapi ia juga harus menghadapi kenyataan mengalami kematian dengan COVID-19. Ibu bapak, saudari-saudara, ini semua menjadi bukti-bukti nyata bagi kita bahwa manusia itu rentan, manusia itu lemah, manusia itu penuh dengan keterbatasan dalam segala usaha dan upaya yang terus ia kembangkan untuk menjaga dirinya, untuk melindungi dirinya, ia tetap tidak akan sempurna dalam melindungi dirinya. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan hal ini. Manusia harus menghayati ini. Inilah keberadaan dirinya. Maka dalam segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangan yang ada pada dirinya, siapa yang mampu melindungi ia dengan sangat baik? Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita manusia dengan sangat baik. Tuhan yang dapat menjaga, menaungi kita dari segala ancaman bahaya, ancaman sakit penyakit. Tuhan yang dapat melindungi kita. Itulah kesaksian pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 3-13. Di sana dinyatakan pemazmur memberi kesaksian bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam naungan kepak sayap Tuhan, orang akan merasa aman, nyaman dan damai. Pengalaman pemazmur yang ia bagikan bagi kita, orang beriman, orang percaya yang hidup di hari ini, yang mengalami, yang menghadapi hal yang kurang lebih sama. Dulu ada penyakit sampar, dulu ada penyakit menular, hari ini ada pandemi COVID-19. Hampir sama, kondisi kehidupan kita kurang lebih sama. Manusia rentan dan dia menghadapi berbagai macam ancaman. Tapi kesaksian ini menguatkan kita agar kita jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, agar kita jangan sombong bahwa karena kita punya uang kita bisa membangun tembok tinggi sehingga tidak ada orang yang akan mengganggu kita. Karena kita punya uang kita bisa membeli berbagai fasilitas kesehatan yang paling baik dan bahkan terbaik sekalipun supaya kita tidak sakit. Jangan kita berpikir bahwa dengan uang, dengan kekuasaan, dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa membentengi diri kita dari segala macam ancaman. Jangan sombong. Mari kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar mengakui akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kita. Lalu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang dapat melindungi dan membentengi kita dengan sempurna. Ya, walaupun saya juga boleh katakan ada banyak orang percaya juga mengalami sakit. Ada banyak pendeta yang meninggal karena COVID-19. Apakah mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Saya yakin bukan Tuhan tidak melindungi. Bukan Tuhan tidak menjaga mereka. Tetapi saya yakini dan saya ajak kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan punya maksud, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya rancangan
yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita tebak di dalam kehidupan setiap orang percaya yang harus mengalami berbagai situasi sulit seperti apa yang kita dengar dan kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Namun apakah itu semua kemudian melemahkan kita? Justru jangan sampai kita menjadi lemah. Kita harus percaya rancangan dan rencana Tuhan itu. Hidup kita berbeda masing-masing orang dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hidup kita masing-masing punya jalan sendiri yang telah Tuhan buat bagi kehidupan kita. Sehingga tidak perlu kita ragukan kuasa Tuhan. Tidak perlu kita pertanyakan apakah Tuhan melindungi dan menaungi saudara-saudara kita yang setia beriman kepada Tuhan yang telah pergi lebih dahulu daripada kita. Bukankah kita juga percaya bahwa kematian adalah cara yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kehidupan kekal? Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pegang perkataan Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Jangan menjadi sombong, menjadi angkuh karena apa yang kita miliki. Jangan pakai itu, jangan harta kekayaan, uang kita pakai, kita andalkan itu lebih besar daripada kita mengandalkan Tuhan. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Tidak salah orang punya uang, tidak salah orang punya kekayaan. Tidak salah orang membangun benteng di rumahnya supaya orang tidak mengganggu kehidupannya. Tidak salah. Yang salah ketika ia mulai bergeser dari iman pengharapannya kepada Tuhan, lalu meletakkan pengharapan dan mempertaruhkan hidupnya kepada kekayaan, harta, uang, kekuasaan, kekuatan yang ada pada dirinya. Itu yang salah. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena memang sungguh Tuhanlah yang empunya hidup ini. Bahwa sungguh Tuhanlah yang menata kehidupan kita di dalam dunia ini. Tidak ada kekuatan yang ada di dalam bumi ini, di dunia ini yang dapat menggantikan kuasa Tuhan. Oleh karena itu ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berlindung di dalam kepak sayap Tuhan. Bernaung di dalam kasih setia Tuhan, mempertaruhkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Maka Ia akan menguatkan kita, Ia akan meneguhkan kita untuk melangkah menjalani kehidupan kita. Ia akan selalu bersama-sama dengan kita, membuat kita mampu keluar dari setiap ancaman, keluar dari setiap persoalan, keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Ibu bapa, saudari-saudara, jemaat penabur yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah setia bersama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 440 baitnya yang pertama.
Ibu Bapa, saudari-saudara, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau bersedia menaungi kami, Engkau setia melindungi kami. Biarlah iman percaya kami tidak goyah, iman percaya kami tidak gentar, sehingga kami tetap berpegang, berpengharapan, dan berlindung hanya di dalam kasih setia dan dalam naungan sayap Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang seringkali membuat kami bimbang dan ragu di dalam iman percaya kami kepadamu. Namun lewat firman-Mu malam hari ini, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dan tidak ada kekuasaan dan kekuatan yang lain yang kami andalkan selain daripada kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda firman-Mu. Kami juga mengucap syukur berterima kasih bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam ruang virtual ini. Dan dalam ibadah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan memperoleh kekuatan lewat sabda firman-Mu. Malam hari ini di dalam ibadah virtual ini juga kami satukan hati kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami senantiasa diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani hidup sebagai warga negara, sebagai warga bangsa Indonesia, sehingga kami dengan hikmat yang Tuhan beri selalu mengupayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan bagi kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja, Tuhan juga berkati agar gereja pun menjadi bagian yang utuh dan terus mengerjakan perintah Tuhan untuk menghadirkan karya-karya baik Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita Tuhan bagi seluruh dunia, bagi semua orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Lewat kehidupan kami, lewat bagaimana kami menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus jemaat-Mu, jemaat penabur Surakarta, Tuhan berkati. Yang hadir di tengah-tengah masyarakat, Tuhan beri hikmat bijaksana sehingga terus mengupayakan hal-hal yang baik bagi kehidupan bersama. Sehingga kehadiran jemaat-Mu, warga gereja, warga penabur ini Tuhan boleh menjadi sukacita, membawa kebaikan, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana mereka hadir. Ya Bapa, dalam kesempatan yang baik ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat penabur Surakarta, tiap pribadi, tiap keluarga ya Tuhan, agar kiranya kasih karunia, perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, yang menguatkan, meneguhkan mereka dalam melangkah menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Baik pergumulan karena pekerjaan-pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan dalam pergumulan di tengah masyarakat, bahkan pergumulan dalam kehidupan penata layanan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah dengan hikmat bijaksana yang Engkau beri ya Tuhan, kami dapat keluar dari berbagai situasi dan tantangan yang kami hadapi saat ini. Secara khusus kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami Tuhan yang saat ini tengah menghadapi sakit karena dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami menyerahkan mereka. Secara khusus kami berdoa buat
Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tripranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Oma Rika Supali, Ibu Nur Timor Paedongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena Bundariah, Bapak Mujio, Bapak Sukoyo, Bapak Harto Pawiro, Bapak Citro Pawiro, Bapak Adam Wiro Suwito, Ibu Tukiran, Ibu Lasmini, Ibu Kusmiati, Ibu Mardiah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan memulihkan tubuh mereka yang sakit, lemah tubuh karena sakit ataupun karena usia lanjut. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu, keluarga Bapak Gunawan, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Kupa, keluarga Bapak Edi Susanto, keluarga Oma Tamboto, keluarga Bapak Sadrak T. Blegur, dan keluarga Bapak Gayuh Yogaswara. Tuhan melihat tiap-tiap keluarga ini Tuhan, dengan tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, agar kiranya kasih dan setia Tuhan melawati mereka, menguatkan, menghibur, dan terus memberkati mereka, sehingga dari dalam rumah tangga mereka nama-Mu boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga bagi adik-adik kami yang tengah mencari pekerjaan, agar kiranya Tuhan membuka pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka dapat memperoleh satu tempat di mana mereka bisa bekerja. Bagi anak-anak kami yang tengah berjuang di bangku pendidikan, Tuhan berkati agar mereka tetap semangat dalam mengikuti proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan bagi jemaat-Mu dengan usaha-usaha mereka, Tuhan berkati agar usaha-usaha yang mereka tekuni boleh memberikan hasil yang baik, sekalipun saat ini pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar bagi mereka di dalam mengelola usaha mereka. Dan bagi mereka yang bekerja, pegawai negeri, orang karyawan, Tuhan juga berkati agar tetap setia dan tekun dengan penuh sukacita melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, sehingga lewat apa yang mereka kerjakan, mereka tetap dapat memberikan karya-karya mereka bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya kami menyerahkan kepadamu ya Bapa, doa-doa pribadi kami masing-masing atas setiap pergumulan-pergumulan kami, ataupun ada sukacita, ada syukur yang kami alami di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Semuanya kami serahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan pergumulan pelayanan kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan menopang penata layanan yang ada di dalam jemaat-Mu ini. Dan Engkau senantiasa akan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan di dalam mengelola pelayanan yang ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, semuanya kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak, saudari-saudara, setelah kita boleh mendengar berita firman Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan
dengan memberikan persembahan. Biarlah kita memberi dengan hati penuh sukacita, dengan hati sukarela, sesuai berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Untuk mengiringi pemberian persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama. Bapak, saudari-saudara, jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami penuh sukacita, hati kami penuh sukarela, dan terlebih hati kami penuh syukur ketika kami memberikan persembahan kami ini. Karena kami tahu bahwa ketika kami memberi persembahan bagi pekerjaan memuliakan nama Tuhan di dalam jemaat-Mu, maka pemberian kami itu tidak akan membuat kami menjadi miskin ataupun kekurangan. Tetapi kami percaya Tuhan yang empunya pelayanan ini, Tuhan yang empunya kehidupan ini, yang akan mencukupkan dan mengembalikan berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa terus mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, terimalah ungkapan syukur kami yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, baitnya yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Selamat malam Ibu Bapak, Saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengumuman untuk ibadah hari Minggu sudah saya sampaikan lewat WA grup Warta Jemaat. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya dan bisa menindaklanjutinya. Selamat malam, sampai bertemu di minggu yang akan datang.